Ingin segera gabung timnas Indonesia? Sandy Walsh tak sabar bertemu pelatih baru timnas, Patrick Kluivert. Sandy Walsh akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Sandy semakin solid saat bergabung ke Yokohama F. Marinos tahun ini. Termasuk baru saja memberikan satu asis penting untuk kemenangan YFM atas Shanghai Port pada ajang AFC Champions League 2024-2025. Sementara itu, pertandingan ini jadi laga terakhir sebelum menjalani jeda FIFA Matchday, artinya dia bisa segera merapat ke skuad Garuda pekan ini. Sandy Walsh menjelaskan bahwa pemanggilan ke timnas selalu spesial. Sang pemain saat ini sudah mencatatkan 17 caps dengan kontribusi 2 gol. Dia berharap bisa memberikan banyak dampak positif di skuad Garuda. Terpilih masuk ke dalam tim nasional Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari laman Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan, dia sudah tidak sabar bertemu dengan staf kepelatihan baru di timnas. PSSI menunjuk Patrick Kluivert yang akan bertugas bersama Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Ini jadi era baru setelah PSSI memecat Shin Tae-yong di bulan Januari lalu. Menurutnya, ini jadi perubahan yang penting karena mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Dia menyadari bahwa persaingan di Piala Dunia akan semakin sulit dan mereka harus bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian, meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang, ujarnya. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, bicara persiapan timnya jelang melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 23 Maret. Pada pertemuan terakhir, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2 saat pertandingan digelar di Bahrain National Stadium. Duel tersebut cukup membekas karena skuad Garuda merasa dirugikan atas kepemimpinan wasit yang kurang tegas memimpin laga. Kali ini Bahrain akan tandang ke markas Indonesia dan sudah pasti laga akan dihadiri puluhan ribu supporter timnas. Dragan Talajic menjelaskan bahwa saat ini dia masih membaca kekuatan lawan. Bahrain akan melawan Jepang dan Indonesia pada bulan Maret ini. Kami menunggu pengumuman skuad Jepang, tetapi kami sudah mengetahui segalanya tentang mereka. Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan, tetapi itu tergantung pada mereka. Kami akan memberikan mereka kerja keras, kata Dragan Talajic dilansir bolasport.com dari lawan GDN Online. Pelatih berpaspor Kroasia ini memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia. Dia menyadari bahwa skuad Garuda akan turun dengan kekuatan baru karena beberapa pemain keturunan sudah merapat. Menariknya, dia menyebutkan bahwa lawan mereka kali ini cukup kental dengan nuansa Belanda. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lainnya datang dari Liga Belanda. Ini seperti kami akan bermain melawan Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan kemampuan kami, dan kami tidak takut, lanjutnya. Secara umum, Bahrain cukup optimis dengan komposisi tim mereka yang ada saat ini. Menurutnya, semua pemain sudah cukup berpengalaman mengerti apa yang harus dilakukan di lapangan. Para pemain ini telah memiliki kualitas selama 3 atau 4 tahun. Tetapi sebagai seorang pelatih, Anda selalu tahu bahwa ada suatu periode ketika tim tumbuh bersama. Saya pikir ini adalah waktu kami sekarang, tegasnya. Talajic menegaskan bahwa mereka masih belum menyerah di persaingan menuju Piala Dunia. Dia melihat bahwa tim berjuluk The Reds tersebut masih memiliki peluang besar untuk berlaga di ajang sepak bola bergengsi antar negara tersebut. Seluruh tim tumbuh dewasa, mereka sekarang memiliki pikiran yang baik, mentalitas juara, dan mereka saling percaya satu sama lain. Itulah yang membuat saya sangat optimis untuk menghadapi 4 laga ini. Ini adalah kesempatan bagi generasi ini, dan saya mengenal para pemain saya tahu karakter mereka. Kami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kami akan membuat semua orang Bahrain bangga dengan kami dan kami akan lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengirim siwar usai timnas Indonesia kemungkinan bisa diperkuat Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Bahrain akan menghadapi Jepang dan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Tim berjulukan The Reds itu lebih dulu bertandang ke Jepang di Saitama Stadium, 20 Maret 2025. Kemudian Bahrain bermain melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Dragan Talajic mengetahui situasi perkembangan timnas Indonesia.
Pelatih asal Kroasia itu tahu bahwa 3 pemain baru berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Meskipun demikian, ia belak-belakan tak ngeri dengan kekuatan timnas Indonesia. Melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar, kata Talajic dilansir dari GDN. Sekarang, ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, ujarnya. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James telah resmi menjadi WNI. Jika perpindahan federasi selesai, mereka bisa membela timnas Indonesia. Emil Audero yang merupakan kiper Palermo di Serie B secara pinjaman dari Como akan menambah kuat lini penjaga gawang, di mana sudah ada Martin Paes. Joey Pelupesi, Lomel SK, menambah kekuatan di lini tengah. Selama ini timnas Indonesia bergantung pada Tom Haye dan Ivar Jenner. Dean James, Go Ahead Eagles, akan menambah persaingan di bek kiri, di mana timnas Indonesia sudah memiliki Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Nathan Choyaon, dan Shane Patinama. Sementara itu, Bahrain sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja meraih gelar juara Gulf Cup ke-26 pada Januari 2025. Bahrain menjadi juara setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di final. Dalam perjalanannya menuju final, Bahrain mengalah Arab Saudi 1-0, Irak 2-0, dan kalah dari Yaman 1-2 di babak penyisihan. Di semifinal, Bahrain menang atas Kuwait dengan skor 1-0. Bahrain tentunya menjadi ancaman serius untuk timnas Indonesia. Mereka bertekad meraih 3 poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi persaingan di grup C masih ketat, siapapun bisa menentukan nasib sendiri untuk tampil di ajang terakbar sejagat itu. Ula Romeni mengaku tersentuh dengan fanatisme supporter timnas Indonesia, hal itu membuatnya semakin tidak sabar untuk debut. Kehadiran Romeni diharapkan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengaku mendapatkan sambutan luar biasa di media sosial dari supporter timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah dirasakannya saat dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Hingga resmi menjadi WNI dan tersedia untuk timnas Indonesia, kehangatan itu terus terjaga. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial. Semuanya sedikit meledak, kata Romeni dilansir dari ESPN, Rabu, 12 Maret 2025. Pemain Oxford United itu sudah menyempatkan melihat secara langsung fanatisme supporter saat laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada November 2025. Ia terheran-heran merasakan atmosfer dalam laga itu. Ketika saya ada di sana, Indonesia, kesannya tidaklah normal bagaimana sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya, tandasnya. Romeni masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 laga fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan timnas Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 10 Maret 2025. Kiper pinjaman Palermo dari Como 1907 itu bakal memberi opsi alternatif bagi pelatih timnas Indonesia di bawah Mistar. Pos penjaga gawang tim Garuda menjadi milik Martin Paes sejak ia tersedia pada September 2024 lalu. Paes menggantikan Hernando Ari, yang mulai menunjukkan gejala tak bisa bermain di level tinggi Asia pada babak sebelumnya. Hernando Ari melakukan blunder pada laga kontra Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu kehilangan kepercayaan diri saat jumpa Filipina. Sejak Paes masuk untuk putaran ketiga kualifikasi, problem kiper tersebut tak pernah muncul lagi. Emil di atas kertas akan menjadi pengganti setara, atau setidaknya mendekati, kualitas yang dimiliki Paes. Dengan segala hormat pada kiper jebolan dalam negeri, Emil memiliki kualitas dunia berkat tempaan di Akademi Juventus dan karir di Liga Italia. Musim lalu, ia menjuarai Serie A Italia bersama Inter Milan sebagai Serpian Sommer. Ketum PSSI Erick Thohir pun sedari awal memplot Emil untuk memberi persaingan kepada Paes, karena kiper lokal belum bisa melakukannya. Kita juga bicara sama Martin Paes, bahwa persaingan itu diperlukan, dan Martin sangat welcome, ucap Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali.
Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai dua kiper yang kokoh. Adapun kiper ketiga akan diisi kiper lokal, sebisa mungkin masih berusia muda. Di posisi ketiga kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda, supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Dengan pernyataan tersebut, maka bisa disimpulkan Hernando bakal menjabat kiper cadangan ketiga itu. Seorang pelatih timnas biasanya membawa dua kiper cadangan dalam skuad pertandingan yang berisi 23 pemain. Itu berarti, Paes bakal bermain, Emil bakal menanti kesempatan sebagai backup utama, dan Hernando akan berjaga-jaga dalam situasi terburuk. Sementara itu, Nadeo bakal terpental dari skuad pertandingan. Dengan skuad terpanggil berjumlah 30 pemain dan skuad pertandingan berisi 23 pemain, maka akan ada 7 pemain, termasuk Nadeo, yang hanya menonton di tribun eksekutif. Hierarki kiper timnas Indonesia. 1. Martin Paes. 2. Emil Audero Mulyadi. 3. Hernando Ari. 4. Nadeo Argawinata. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah bertandang ke markas Socceroos, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain Timnas Indonesia. Dari 27 pemain yang dipanggil, bakal ada tambahan 3 pemain yang baru selesai menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Ketiga pemain tersebut yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Emil Audero dan 2 pemain ini menjalani sumpah menjadi WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia, pada Senin, 10 Maret 2025. Saat ini PSSI melanjutkan proses perpindahan federasi ke FIFA dari KNVB Belanda ke Indonesia. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain nantinya. Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya, kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima bolasport.com. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu kedalaman tim juga semakin lengkap. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Garuda, dan Patrick Kluivert bakal memiliki banyak opsi pemain. Pasalnya, laga melawan Australia menjadi salah satu pertandingan krusial. Ini karena skuad Garuda berada di posisi kedua grup C dengan mengemas 6 poin. Tim Merah Putih saat ini hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua grup C. Jelang melawan Australia ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Sydney. Pelatih asal Belanda tersebut mengatakan bahwa para pemain yang berkarier di Liga Indonesia bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Seperti diketahui, dari 27 pemain yang dipanggil, terdapat 9 pemain yang bermain di Liga 1. Pemain yang bermain di Liga 1 yakni Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sementara itu, selebihnya pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, dan Jai Idze serta kawan-kawan dipastikan bakal berangkat dari klub masing-masing. Para pemain diaspora, ke Sydney. Dan para pemain lokal juga akan bergabung, ujar Patrick Kluivert saat ditemui seusai konferensi pers perkenalan Jordi Crauyff sebagai penasihat teknis PSSI, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengungkapkan bahwa para pemain timnas Indonesia bakal berangkat ke Sydney pada 16 Maret 2025. Tim Merah Putih akan langsung menjalani persiapan di Australia. Iya, tanggal 16 Maret, tutur mantan pemain Barcelona tersebut. The next Tijani Rajders, Julien Oerip, kapan gabung timnas Indonesia? Julien Oerip yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Arthur Oerip, kini membela klub Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, AS Alkmaar U21. Julien Oerip masuk kategori luar biasa. Baru berusia 18 tahun, ia sudah menjadi pemain reguler di skuad AS Alkmaar U21. Dari 15 pertandingan bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, pemain yang biasa bermain sebagai playmaker ini mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Secara jalan karir,
Julian Oerip seperti gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders. Sebelum naik pangkat ke tim senior AS Alkmaar pada Januari 2018, Tijjani Reijnders lebih dulu bermain untuk AS Alkmaar U21 pada awal musim 2017 hingga 2018. Bersama AS Alkmaar U21, Tijjani Reijnders tampil gemilang. Di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Tijjani Reijnders mengemas 6 gol dan 7 assist dari 32 pertandingan. Singkatnya, Tijjani Reijnders diboyong AC Milan dari AS Alkmaar pada musim panas 2023. Sekarang, Tijjani Reijnders berstatus gelandang andalan AC Milan. Dari 91 pertandingan bersama Rossoneri julukan AC Milan, Tijjani Reijnders mengemas 16 gol dan 7 assist. Baru 1,5 tahun membela AC Milan, Tijjani Reijnders mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2030. Pada Oktober 2024, pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, mengatakan PSSI sudah mendekati Julian Oerip. Julian Oerip pun terpantau sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Ada statement dari orang dalam PSSI, inisialnya ada huruf R-nya. Julian Oerip sudah follow timnas, sudah saling follow sama Ivar Jenner dan di-follow Jens Raven. Setelah si sumber R mengatakan itu, saya melakukan cross-check, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Sabtu 5 Oktober 2024. Sudah dijajaki dan sudah diupayakan. Mungkin jika timnas Indonesia lolos, dia otomatis join, lanjut Bung Harpa. Namun, memang butuh usaha ekstra untuk meyakinkan pemain yang satu ini. Ia saat ini berstatus personel timnas Belanda U19 dan caps terakhirnya bersama skuad muda Der Oranje tercipta pada 19 November 2024. Emilio Audero Mulyadi resmi mengemban status sebagai warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah di KBRI Roma, Italia, Senin 10 Maret 2025. Ia diambil sumpah bersama dua pemain lain yakni Dean James dan Joey Palupesi. Kehadiran kiper asal klub Palermo itu membuat persaingan posisi kiper timnas Indonesia semakin sengit. Mengingat saat ini ada beberapa nama yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Melihat persaingan tersebut, Hernando Ari mengaku tidak menjadi masalah karena biasa terjadi dalam sepak bola. Yang penting kalau saya dari dulu tampilin yang terbaik. Pokoknya Deka latihan kasih yang terbaik, ungkap Hernando. Dengan hadirnya Emil, Nando mengaku, lebih termotivasi untuk bisa menampilkan yang terbaik dan bisa mendapat kepercayaan berseragam timnas. Tidak ada persaingan, sama aja, yang penting kita berjuang keras demi Indonesia, ujar Nando. Tak hanya itu, pemain asal Semarang itu mengaku, bahwa kehadiran Emil akan menambah ilmu baru bagi dirinya. Juga belajarlah dari Emil kan dia juga sudah berpengalaman, kita ambil pengalamannya karena saya masih muda juga.